Nah, ini Wise. nanti kita bagiin juga nih ke Oh, Bro thank Handriawan. you, thank you, thank you. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, Bro, ini kan kalau kita pengen panen panen cuan, itu kan katanya akhir tahun banyak yang bilang, ya udah lu liatin aja tuh emiten perbankan gitu ya. Emiten-emiten kalau bukan perbankan pasti yang blue chip. Jadi pilihannya pasti dua itu katanya. Nah, Iya. menurut lu gimana? Relevan nggak sih kalau di tahun ini kita pilih perbankan-perbankan yang blue chip atau emiten-emiten blue chip lainnya? Karena ini ada yang komen katanya ada Adaro dan juga ITMG. Nah, ini gimana nih menurut Ya, lu? kalau kalau dari sisi pandang saya, semua saham pasti in the end bakal naik. Itu perlu dicatat kayak istilahnya Nah, kayak teori ini ya. di Iya, akhir kalau teori tahun. kita kayak banting Ya, bola. yang first liner, second Kalau liner, saya third liner. kan kebetulan saya lebih ke blue chip sih LQ45 lah. Oke, terus yang kedua, komoditi itu Iya. the best sih. Komoditi itu di akhir tahun itu memberikan cuan lumayan, cukup bagus. Karena kan winter ya, kalau di luar negeri kan winter, jadi orang butuh komoditi ya, apalagi batu Mm-mm. bara. Tapi sekarang kayaknya udah game changer nih. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, di mana mungkin karena IKN yang baru tahun depan, ya kan itu kan mulai green energy nih. Jadi teman-teman boleh coba perhatiin di nickel mining, gitu. Nickel Hmm, mining, yeah. Nickel, nickel Nickel mining. mining sih menurut saya. Itu next Oke, game oke, oke, changer. oke. Terus kalau kalau Heeh. perbankan saya tetap jagoan saya BBRI. Saya masih karena momentumnya sangat bagus sekarang. Ya. Oke, tetap tetap ya Tetap di BBRI. BBRI ya. Kenapa? Karena BBRI itu bank sejuta umat, namanya juga Bank Rakyat Indonesia. Kalau teman kalau teman-teman itu dia Iya, iya, sudah iya. membentuk inverted head and shoulder, dia udah break, terus sekarang lagi retrace dan sebenarnya sekarang itu adalah momentum teman-teman kumpulin barang untuk swing trade. Karena target baru saya untuk BBR itu adalah Heeh. 5.250. Lima dua Target saya lima puluh. 5.200 lah untuk BBRI. Jadi kalau teman-teman yang Oh, mau kayak lumayan ya, nyaris 10% itu. tapi baik lagi biasanya kalau BBRI saya itu tipikalnya short trade kayak 2-3%. Kayak gini saya ambil karena kan deposito bank kita tahu kan walaupun naik kan kita cuma dapat 2-3% dalam seminggu 2 minggu kan lumayan kayak gitu Iya, ya betul, kan tuh bagus betul, banget sih untuk ini betul, apalagi betul. kita kalau lihat nih sekarang supportnya di 4.700 ya BBRI tapi untuk koleksi barang ini nambah Mm-mm. lagi menurut saya worth it sih kayak gitu jadi Hmm, BBRI itu oke, 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 oke. kalau mau yang pasti BRI saya ya. selalu rekomend BBRI kalau teman-teman buat siapin dana pensiun segala macam momentum BBRI itu nggak pernah hilang kok selalu ada aja Mm-mm. 5% nih. Mm-mm. Kok bukan di B Iya, kok bukan di BCA, Bro? Kan kalau kita lihat BCA juga koreksinya cukup dalam ya. Dari 9.000 sekian, sekarang udah di 8.300-an ya kalau nggak Sekarang salah 8.500 ya. terakhir. BBC juga Iya, menaikkan iya. 8.500. Gini sih, kalau kalau gua nih ya, Mm-mm. gua sebenarnya kayak gimana sih Koko Glodok itu loh. Kayak gua punya uang, sisakan kan uang 1 juta, ya kan? Asumsi. Gua kalau beli BBCA Heeh. cuma bisa dapat 1 lot, Bro. Ya gak? Sedangkan Iya. kalau gue punya 1 juta, mungkin gue bisa pecah 1 lot BRI, terus gue bisa mungkin tambah Amar, bisa tambah BBYB, ya kan? Dan bisa dapat kuantitinya lebih banyak lah, ya kan? Kan kalau dividen kan hitungan kan dari lembar Iya, saham, iya. bener gak? Bukan dari bukan Iya. dari nilai yang kita beli. Mm-mm. Jadi gue lebih koleksi lembar sih, itu. Mumpung masih terjangkau. Sebelum nanti BBRI kembali ke 10.000 kan? Hmm. Ya. Don't bet in Belum Indonesia. pernah kali ini setelah maksudnya setelah stock split belum pernah ke 10.000 Oh, gitu mungkin kan. nanti ya setelah pilpres ya. Cuma untuk 10% masih oke lah ROI-nya. Ya After kan? Pilpres. Tuh. Mantap, mantap, mantap. Oke, jadi pilihannya untuk Bank KBMI 4 itu ada Hmm. di BRI.
kalau untuk bank digitalnya ada Amar dan juga BBYB. Nah, ini gue suka nih. Dan juga kalau untuk sektor-sektor lainnya, bro. Ini kan penggerak indeks bukan hanya emiten perbankan gitu ya. Kalau lu sebenarnya ngelihat di akhir tahun ini bakal kayak gimana sih? Apakah balik lagi gitu ujung-ujungnya sektor konsumer yang harus kita perhatiin atau misalnya retail karena kan katanya defensif atau mungkin sebenarnya kita bisa ngelihat ke sektor-sektor lain gitu di akhir tahun ini. Oke, kalau ini sih ada sih kalau Natal ya. Kalau teman-teman Natal, teman-teman mungkin bisa perhatiin Aces deh. Biasanya kan kalau teman-teman lihat data nih, bisa kalau teman-teman suka Hmm. data, Aces itu kan kalau Natal kan orang suka belanja tuh pohon Natal, kebutuhan Natal, ya kan. Aces itu juga bisa jadi bagian customer ya. Dan yang kedua itu sama Iya. sih kayaknya kayak suka ada Era juga. Era itu kan karena setiap keluar iPhone terbaru, Mm-mm. Indonesia itu anti resesi karena mereka lebih rela membeli iPhone, ya kan? Langsung iPhone. Jadi Heeh. kalau dari customer menurut saya Era sama Aces itu defensifnya. Mm-mm. Hmm. Era sama Aces ya. Ini juga kalau kita lihat Era sama Aces kan ini udah kayak kemarin tuh sempat sentuh Mm-mm. year to date low ya. Ini buat nabung jangka Kalau panjang gitu ya maksudnya kalau ya, saya bro. lihat ya ini ya boleh lah nggak jangka panjang tapi mungkin alokasinya maksimal 2%. Kalau nggak maksimal 5%, 5% deh. Tergantung Jangan teman-teman banyak-banyak. start portofolio berapa kan. Ya mungkin 5% maksimal. Mm-mm. Iya, iya, iya. Kalau soalnya kalau saya lihat hari ini intraday tradingnya eh, S-Hardware itu emang lagi sentuh year to date Mm-mm. low-nya sih gitu ya. Jadi untuk para cuan troopers kalau emang pengen nabung jangka panjang kali ya Mm-mm. istilahnya ya bro ya, itu bisa memperhatikan emiten-emiten yang kayak gini gitu Yes. ya. Nah, kalau kalau emiten-emiten komoditi gimana nih bro? Kan banyak nih ya kayak eh, orang-orang yang prediksikan, orang-orang juga yang masih bertahan di emiten komoditi. Kalau dari Sukor juga itu masih ngelihat kayaknya tahun depan komoditi itu masih jadi sektor yang paling menarik gitu untuk dilirik. Kalau lu Hmm. lihatnya gimana? Iya, kalau saya bener sih, saya lebih suka sekarang kayak ke nikel ya. Nikel mining kayak ada Antam, ada Mm-mm. PTBA, ada Harum, sama MDKA. Itu komoditi sih. Heeh. Tapi saya lebih rekomen kayak lebih ke Antam ya. Saham sejuta umat kan. Karena kan kita apalagi di harga emasnya sekarang kan 1 gramnya Mm-mm. kan 1 juta ya sekarang ya. Udah sangat oke banget Mm-mm. kalau untuk Antam. Mungkin kalau teman-teman mau swing untuk Antam, menurut saya juga boleh prefer sih. Karena kita tahu Antam ini kan eh, apa namanya? Udah mulai ini sih, udah mulai koreksi cukup ini. Sebentar aku lihat dulu ada gap dia kalau salah. Mm-mm. Oh ya, gapnya juga udah ketutup sih. Gap yang bawahnya udah ketutup. Jadi Mm-mm. sebenarnya saya pernah bikin prediksi di Antam ya. Ada potensi untuk Kalau saya lihat rebound. sih ada sih ya. Target saya sebenarnya waktu itu Antam ya. Ini sebelum Heeh. terjadinya Ah. 2022 ini ya. Sebenarnya target waktu itu Antam itu 3.000 kan. Semuanya udah achieve. Mungkin itu bisa kemudian kembali ke 3.000 kalau Antam. Apalagi dukung sektor tahun Mm-mm. depan ya. Itu menurut saya Antam menurut saya good sih. Mm-mm. Bisa balik ke 3.000 bro. Ini waktu harga booming Elon Musk kemarin loh 3 Iya, ribuan itu. saya believe sih. Wah, Saya menarik saya banget. believe, saya believer sih. Saya believer. Kayaknya kita semua beli sih. Saya juga beli sih ya waktu itu ya waktu lagi booming Saya boomingnya believe Elon sih. Musk. Karena kalau kita lihat kan kemarin kan kalau Eh, eh, i- gimana? nah, Situ gimana situ gimana? dulu. Iya ya. Kalau Iya kemarin dulu ya. gimana tuh yang Kalau Antam? kemarin kan kalau kita lihat kan setelah Luhut ke Iya. sana kan Elon Musk kembali berencana untuk membuat lagi kan dan sudah bukan tipu-tipu kan. Jadi mungkin ini menjadi Heeh. harapan baru untuk sektor nikel juga. Iya. Ya. Mm-mm. Iya, 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 iya. Itu yang dinanti-nanti dan moga-moga itu terrealisasi ya di Ya. 2023 dan juga di akhir tahun tentunya ya buat mereka yang
udah nabung-nabung dari akhir tahun. Nah, ini ada follow up question kayaknya untuk emiten retail ya, Ralph Ramayana gitu ya. Ramayana gimana? Bisa tolong Oke, dibahas nggak sebelum kita lanjut di oke, komoditi ini? Rals saat ini sebenarnya kalau saya kurang menarik karena balik lagi sahamnya tidak liquid, bisa dilihat Mm-mm. dari chartnya. Mungkin bisa Mhm. ke matahari aja kali ya, asik daripada ke Rals. Mantap. Iya, karena MPPA karena ya. untuk matahari itu lebih lebih oke dari apa kita bilangnya dari struktur patternnya, terus dari harganya juga nggak agak liquid lah dibandingkan RAL sih gitu. Tapi ini boleh Mhm. banget kalau teman-teman mau beli RALs. Ini bukan rekomendasi ya, saya cuman memberikan dari sisi pandang saya disclaimer dulu. Kalau misalkan dia false apa udah ada reversal, Mhm. teman-teman boleh beli. SL itu di 130 gitu. TP-nya 5-10% lah. Ah, oke. Siap. 5-10% dan bisa dilanjutkan dengan titip sendal Iya, kalau dia titip sendal. terbang. Titip sendal baik. Hebat juga kan. Titip sendal. Iya. Oke, oke. Bro, tapi sebelum kita lanjut ke emiten per emiten, strategi screening lu di akhir tahun itu biasanya kayak Strategi gimana sih screening ya. sebenarnya? Sebenarnya gini sih. Iya, apakah secara lebih ke fundamental, lebih ke teknikal? Kalau ke teknikal, apakah lebih ke indikator-indikator? Soalnya kan tadi lu ada bahas terkait dengan apa namanya ngelihat dari sisi. Lalu putus. Ya. Iya, ya, cek cek. Ya, soalnya tadi kan lu ada bilang lu juga Hmm. ngelihat dari sisi astrologi gitu. Sebenarnya metode screeningnya seperti apa sih? Buat apa? Screening Mm-mm. saham untuk Di akhir tahun, akhir tahun. khusus untuk Hmm. kayak Santa Claus Rally, Kalau ya. akhir tahun sebenarnya cara screening gampang ya. Yang pertama kita harus ini Mm-mm. sebenarnya kayak pengetahuan umum sih. Kayak kalau Natal itu orang Iya. biasanya beli apa? Pasti kan beli peralatan Natal ya kan. Kalau enggak identiknya dengan apa? Biasanya pasti Mm-mm. minjem duit orang-orang kan buat jalan-jalan ya. So itu kayak Mm-mm. klub-klub gitu sih. Kita harus kayak menebak sebenarnya masyarakat itu biasanya Natal itu ngapain sih. Itu yang pertama sih. Nah, yang kedua, kita Mm. juga apa namanya? Ini baik lagi sih teman-teman. Teman-teman kalau teman-teman suka lihat chart ya kan atau teman-teman pecinta analis, teman-teman bisa lihat aja indikator sektor finansial, properti kalau di bulan Desember itu kayak gimana, kayak gitu. Habis itu kita fokusin dua sektor aja sih sebenarnya kalau reality, karena kan kita harus konsentrasi yang memberikan cuan pasti dengan akurasi cukup tinggi, Mm-mm. gitu sih. Oke, cuan pasti dengan akurasi cukup tinggi. Nah, itu menurut lu kebanyakan di akhir tahun masih ada di komoditi Mungkin atau gimana? komoditas sama consumer kali ya, karena cyclicalnya kan kalau kita tahu banking sudah kelar, lagi koreksi pas akumulasi, ya nextnya sih Iya. harusnya telekomunikasi Heeh. sih, sama consumer. Karena kalau musim dingin kan butuh customer juga. Oh. Telkom, telekomunikasi kayak Excel, Mm-mm, kayak mm. Telkom itu juga sangat menarik dilihat. Tapi kayaknya nanya ya, Heeh, nah, ada yang heeh. nanya. Iya, iya. Tadi ada yang nanya sih terkait dengan Telkom. Soalnya Telkom kan koreksinya dalam banget. Gue baru pertama kali ngelihat di tahun ini Telkom itu Iya, ada iya, iya. ARB ya. Banyak yang bilang ini pasti gara-gara Benar. GoTo gitu kan. Pasti gara-gara Gojek nih makanya Telkom koreksinya sampai ARB gitu. Kalau Tapi menurut lu saya gimana? sih, menurut saya ini momentum Warren Buffett berlaku. Be fearful when other greedy and be greedy when other fearful. Gitu. Itu Oke, itu adalah kalimat ya udah lu kasih kasih support Resis gimana nih mendukung hal itu. kalau Goto, saya pribadi, ini kan dia Heeh. udah kebetulan sesuai analisa saya itu kemarin kan dia reversal, ya kan. Jadi reversal yang saya post kemarin Iya. itu sebenarnya bukan IHSG-nya, sebenarnya saham-saham yang saya beli pada reversal. Ya contohnya Telkom, ya kan. Wah Hmm. ketahuan dong saya ada Telkom. Ya nggak apa-apa. Telkom ada, ya kan. Ini kan efek Goto.
Kenapa saya korelasin dulu ya. Iya, Saya bilang kalau teman-teman mau investasi untuk jangka panjang nih, saya korelasi sama Goto dulu nih. Pilihlah Goto. iya, Kenapa? Karena iya. Telkom ini dia punya Jangka panjang, entar, sorry. Jangka panjang lu ini 2 3 tahun tahun atau lah. 3 tahun nih? Mungkin 2 3 tahun. Biasanya Ya. 2-3 tahun. Oke, Karena kan siap, lanjut. kalau kita baca berita kan kemarin kan Telkom still hold investment in Goto kan. Benar kan? Dan Iya, posisi Telkom di Goto, iya, dan nggak bisa kasihan cut banget ya. loss. Ya kan? Nah, ini berarti sebenarnya posisi Telkom di Goto itu rata-rata average itu paling tinggi di 262. Jadi harga sekarang itu sebenarnya momentum kalau lu Mm-mm. balik ke harga Telkom udah cuan sebenarnya, udah beggar. Itu yang pertama secara logika ya.